Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hari ini adalah hari yang Kau jadikan bagi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh bersekutu bersama meninggikan nama Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Saat ini kami siap untuk meninggikan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hari ini sama-sama kita nyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Yesus baik bagiku. Dia sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ku rindu menyembahmu, diam dalam hadiratmu, rasakan indahnya pelukanmu, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya,
kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Shalom Aleichem. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bangga memiliki Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan kembali menghimpun kita dalam ibadah bersama-sama untuk memperingati tentang kasih Yesus. Makanya judul daripada khotbah hari ini adalah pengorbanan karena kasih. Kasih membutuhkan pengorbanan. Tanpa pengorbanan itu bukan kasih. Kasih membutuhkan pengorbanan. Ada 4 pengorbanan kasih. Yang pertama, korban materi atau benda. Yang kedua, korban waktu. Yang ketiga, korban perasaan. Dan yang keempat, korban nyawa. Ada 4 korban untuk kasih. Makanya katakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, itu Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Disiksa, disalib di atas kayu salib. Demi kasih Bapa kepada kita. Supaya kita selamat masuk surga. Saya bacakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena demikian Allah mengasihi manusia ini, sehingga dikorbankannya anaknya yang tunggal, itu Tuhan Yesus Kristus,
supaya barang siapa yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, tidak masuk neraka, tapi beroleh hidup yang kekal, masuk surga. Itu Allah mengorbankan anaknya demi kasih supaya kita masuk surga. Yesus disiksa melalui Via Dolorosa. Yesus mengalami penderitaan melalui Via Dolorosa. Artinya apa? Perjalanan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai ke penyalipannya di Kalvari atau Golgota. Perjalanan kesengsaraan Tuhan Yesus, penderitaan Kristus dari Taman Getsemani sampai ke Via Dolorosa atau Golgota. Itulah yang dilakukan oleh Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita dari kutuk dosa. Seperti katakan di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan apa? Digantung di atas kayu salib, dipaku di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia memakukan semua kutuk hukum Taurat, kutuk dosa, dia paku di atas kayu salib. Ya, supaya kita bebas dari kutuk. Agar berkat Abraham turun kepada kita dan kita menerima roh yang dijanjikan itu. Jadi iman Abraham adalah iman Roh Kudus, sama dengan iman kita. Jadi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk apa? Memakukan semua kutuk dosa kita, kutuk api neraka, kutuk apapun. Dia paku di atas kayu salib. Dan oleh luka bilurnya kita sudah sembuh, supaya berkat Abraham turun kepada kita dan kita beroleh Roh Kudus. Pengorbanan kasih seperti yang dilakukan oleh Maria Magdalena, ya, Maria. Di dalam Markus pasal 14 ayat yang ketiga sampai dengan ayat 9. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyesalkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ayat 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingatnya. Maria memecahkan buli-buli berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya, kurang lebih 300 dinar. 300 dinar lebih. Tapi Maria, karena dia mengasihi Yesus, dia pecahkan buli-buli itu, dia tuangkan itu minyak narwastu di atas kepalanya Yesus. Semerbak. Wah, akhirnya Yudas marah. Yudas katakan, buat apa minyak narwastu yang mahal 300 dinar itu lebih? Kok dibuang saja begitu? Lebih baik kalau minyak itu dijual, lalu uangnya diberikan kepada orang miskin. Nah, Yudas mengatakan itu karena apa? Yudas itu mata duitan. Dia lebih mengasihi uang daripada Yesus. Kalau uang minyak narwastu itu dijual 300 dinar, lalu Yudas yang memegang keuangan, Yudas ambil separuhnya masuk kantong. Karena memang dia pencuri. Jadi dia ngomong kepada Maria karena memang dia seorang pencuri. Dia lebih mengasihi uang daripada Yesus. Tapi Maria mengasihi Yesus.
lebih daripada minyak narwastu yang mahal harganya, ya. Menurut tradisi Yahudi, setiap gadis di Yahudi, kalau sudah mulai gadis, mereka mulai bekerja. Dan dia kumpulkan itu uangnya, terus selama kerja itu. Untuk apa? Sesudah uangnya sudah banyak, dia belikan minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Untuk apa minyak itu? Untuk dia pakai pada saat mereka menikah. Tapi apa yang dilakukan oleh Maria? Maria tidak pakai untuk perkawinan dia, tapi dia lebih mengasihi Yesus daripada pernikahan. Dia pecahkan buli-buli itu, dia tuangkan minyak narwastu yang mahal harganya atas kepala Yesus Kristus. Karena Maria berkorban demi kasih. Maria berkorban demi kasih kepada Yesus Kristus. Nah, apakah ya kita sudah memecahkan buli-buli kita yang kita sayangi untuk Yesus? Kita harus mengasihi Yesus lebih daripada semua yang ada di dunia ini. Seperti katakan Lukas 14 ayat 33. Lukas pasal 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau kita mau jadi murid Yesus, kita harus melepaskan diri semua ikatan dunia ini. Harta, kekayaan, atau apapun yang kita miliki, yang kita sayang ini. Apakah kita lebih sayang itu daripada Yesus Kristus? Kalau kita lebih sayang itu daripada Yesus Kristus, berarti kita bukan murid Yesus. Yesus katakan, seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, dan 17. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau kita mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam kita. Maka Tuhan bilang apa? Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia ini. Kita harus lebih mengasihi Yesus lebih daripada apa yang ada dalam dunia ini. Ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itu semua dari dunia itu. Semua keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan, itu bukan dari Tuhan. Itu dari dunia ini. Makanya kita nggak boleh begitu. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita melepaskan diri semua yang ada di dunia ini, ya kita melepaskan diri semua ikatan-ikatan dunia ini, kita mengasihi Yesus Kristus, kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus Kristus. Ya. Seperti Ayub. Kalau kita baca tentang riwayat Ayub. Ayub itu orang paling kaya dari Eros. Ya, dia punya harta luar biasa banyak, 10 anaknya. Waktu Tuhan menguji iman Ayub, ya, Tuhan menyuruh iblis mengambil semua anak-anaknya Ayub. Tuhan kirimkan iblis mengambil semua kekayaan Ayub. Dalam sekejap semua kekayaan Ayub habis semua. Anaknya juga habis. Tapi Ayub tidak terikat kepada kekayaan dan kepada anaknya itu. Ayub lebih sayang pada Tuhan. Dia bilang, dengan telanjang aku lahir dari kandungan, tidak bawa kekayaan, tidak bawa anak-anak. Dengan telanjang juga aku akan mati, tidak bawa kekayaan. Jadi semua itu dari Tuhan. Tapi istrinya Ayub itu lebih mengasihi kekayaan daripada Tuhan. Di dalam Ayub pasal 2 dikatakan, istrinya Ayub nggak tahan dia. Lalu dia bilang kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu Ayub? Kutukilah Allah. Tuh. Jadi dia lebih sayang kekayaan daripada Tuhan. Lalu Ayub bilang, engkau ingin berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang tidak baik? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Itu Ayub. Ayub imannya bagus. Dia lebih sayang Tuhan daripada kekayaan, daripada semua yang ada di dalam dunia ini. Ya. Sama seperti istrinya Lot. Waktu istrinya Lot keluar, ya, dibawa oleh malaikat. Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 17 ayat 32. Lukas 17 ayat 32. Tuhan Yesus katakan, ingatlah akan istri Lot. Kenapa Tuhan Yesus bilang ingat istri Lot? Kenapa? Istrinya Lot lebih sayang pada kekayaan daripada harta dunia, daripada firman Tuhan. Ya, kenapa?
dikatakan di sini di dalam Kejadian 19 ayat 17 dan 26. Saya bacakan. Kejadian 19 ayat 17 dan 26. Sesudah kedua orang itu malaikat menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah kepada gunung supaya engkau jangan mati lenyap. Ayat 26. Tapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Itu dia. Jadi waktu Tuhan membakar Sodom dan Gomora karena dosa, maka malaikat Tuhan menarik Lot dengan istrinya dan kedua anak dan gadisnya. Ditarik mereka oleh malaikat, lari ke gunung. Lalu malaikat bilang kepadanya, jangan menoleh ke belakang, jangan menoleh. Kalau kamu menoleh, kamu akan binasa. Tuh. Jadi malaikat itu menyuruh supaya jangan menoleh ke belakang. Tidak boleh menoleh ke belakang. Tapi istrinya Lot tidak tahan. Waktu dia dengar Sodom dan Gomora sudah dibakar oleh api, dia ingat rumahnya, dia ingat harta kekayaannya di sana. Dia ingat, tidak tahan dia. Akhirnya apa? Dia melanggar firman Tuhan yang sampaikan malaikat. Dia menoleh ke belakang, jadi apa? Tiang garam. Itu istrinya Lot jadi tiang garam. Itulah hukuman Tuhan. Karena melanggar firman. Tuhan bilang jangan menoleh. Tahu dia menoleh jadi tiang garam itu. Nah itu dia. Kalau kita mengasihi dunia lebih daripada Tuhan Yesus, pasti ada akibatnya. Tolong perhatikan ini. Raja Daud seorang raja yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dalam 1 Tawari 29. Raja Daud seorang hamba Tuhan yang sayang sekali pada Tuhan. Dia lebih sayang Tuhan daripada harta. Raja itu orang kaya raya, tapi dia lebih sayang Tuhan daripada kekayaannya. Di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 3 dan ayat 17. Daud mengatakan begini, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku atau gereja, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus atau gereja, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Jadi Daud menyerahkan emas dan perak kepunyaannya, dia serahkan untuk pembangunan gereja bait Allah. Ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Jadi Daud bilang, engkau Allah yang maha baik. Engkau tahu engkau menguji akan hati. Engkau menguji hati dan berkenan pada keikhlasan. Makanya Daud itu ikhlas memberikan emas perak kekayaannya untuk apa? Pembangunan bait Allah. Karena dia mengasihi bait Allah daripada harta benda itu. Itulah Daud. Daud rela berkorban untuk pembangunan bait Allah. Dan dia katakan dengan tulus ikhlas, aku persembahkan semua emas, perak dan kekayaanku ini. Aku persembahkan untuk pembangunan bait Allah. Supaya bait Allah dapat terjadi. Itu dia. Jadi Daud itu rela berkorban. Demikian juga dengan jemaat. 2 Korintus 8 tentang pelayanan kasih. Ini orang miskin ini. Orang Makedonia ini orang miskin, tapi dia memberi kepada Tuhan. Dia berkorban karena kasih kepada Tuhan. Saya bacakan pelayanan 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat di dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah kepada kami.
Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih terhadap kami. Demikianlah juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Jadi Paulus mengatakan, ini jemaat Makedonia itu berkorban walaupun mereka miskin sekali, tapi mereka kaya dalam memberi. Dia mendesak kepada Rasul, ayo tolong terimalah pemberian kami ini. Kami mau memberi, karena apa? Mau berkorban karena kasih. Ya, maka dikatakan di dalam ayat 8, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus kaya raya menjadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Itu dia pengorbanan Yesus. Yesus rela miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Yesus rela mati, disiksa dan mati sekali supaya kita masuk surga. Itu pengorbanan Yesus Kristus karena kasih. Demikian juga pengorbanan pada jemaat di Makedonia tadi. Mereka miskin sekali, tapi mereka berkorban untuk pelayanan kasih. Dia korbankan lebih daripada kemampuan mereka. Itu karena kasih. Korban karena kasih. Makanya kasih harus ada pengorbanan. Ya, jangan kita seperti Yudas Iskariot. Ya, lebih cinta uang daripada Yesus. Sampai Yesus bilang, Yudas, iblis, anak kebinasaan, lebih baik tidak dilahirkan kamu daripada dilahirkan masuk neraka. Itu karena dia lebih sayang uang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih membutuhkan pengorbanan. 4 pengorbanan. Yang pertama, korban materi. Kalau kita mengasihi seorang, kita korban materi berupa uang atau makanan, minum, pakaian, itu materi namanya. Kita rela beri karena kasih. Ya. Yang kedua apa? Korban waktu. Kalau kita mengasihi seorang, mungkin dia sakit di rumah sakit, kita korbankan waktu kita datang membesuk dia. Kita datang besuk dia, kita doakan dia di rumah sakit. Yang ketiga apa? Korban perasaan. Kita melayani seseorang, tapi orang itu malah mengejek kita, malah marahin kepada kita. Mungkin dia maki-maki kita, tapi kita nggak boleh berhenti. Kita korban perasaan demi supaya orang itu selamat, demi supaya orang itu masuk surga. Kita berkorban. Itu korban, namanya korban perasaan. Dan yang terakhir, korban yang paling besar adalah korban nyawa. Korban nyawa, ya, korban nyawa. Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Tuhan Yesus katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus yang memberikan nyawanya untuk kita semua, sahabat Yesus. Itu pengorbanan paling besar, itu korban nyawa. Lalu Yesus katakan ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita sahabatnya Yesus kalau kita juga mau berkorban karena Yesus Kristus. Jadi kasih membutuhkan pengorbanan. Kasih membutuhkan pengorbanan. Mari jemaat Tuhan, apa yang kita harus pecahkan? Kalau Maria memecahkan buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang mahal harganya untuk diberikan pada Yesus, dia tuangkan pada Yesus. Nah, apakah buli-buli kita yang kita pecahkan untuk kasih kita pada Yesus? Apakah pengorbanan yang kita berikan kepada Yesus? Ini yang Tuhan katakan. Tuhan Yesus, ku beri hidupku bagimu. Apa yang kau berikan padaku? Ku beri hidupku bagimu, apa yang kau berikan. Tuh, Yesus memberikan kita hidupnya bagi kita. Apa yang kita berikan bagi Yesus? Maria memberikan yang terbaik, yaitu minyak narwastu yang mahal harganya untuk mengurapi Yesus. Dia mengasihi Yesus. Daud memberikan yang terbaik dari harta, emas, perak, kekayaannya untuk Tuhan, untuk ladang Tuhan. Itu dia. Maka mari kita berkorban. Jangan kita terikat oleh perkara dunia ini. Yesus bilang,
Barang siapa yang mau ikut Yesus harus melepaskan diri semua miliknya. Ya. Kita harus mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya. Seperti lagu ini. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih abadi, tiada kasih lebih sempurna, tiadalah kasih yang lebih suci dari kasih Yesus Tuhanku. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Demikian firman. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa, mengucap syukur pada Tuhan. Bapa dan surga, terima kasih untuk firman-firman-Mu, rahasia firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami mengenai pengorbanan karena kasih, supaya kami juga rela berkorban karena kasih kepada Yesus. Seperti Maria rela berkorban, memecahkan buli-buli yang berisi minyak narwastu yang mahal harganya untuk diberikan pada Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, tolong kami supaya kami rela memecahkan buli-buli kami dengan kasih kepada Yesus, supaya kami juga korbankan untuk ladang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mohon tuliskan, tanamkan, meteraikan firman-Mu yang dalam hati kami semuanya. Ingatkan kami semua firman-Mu, supaya Roh Kudus menolong kami menjadi pelaku firman-Mu, berkorban seperti Raja Daud. Dia korbankan emas, perak dan hartanya, dia berikan untuk pembangunan bait Allah. Kami berkorban karena kasih, supaya kami jangan terikat oleh perkara dunia ini. Kami hanya mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya. Kami melepaskan diri semua milik kami, karena kami milik Yesus. Kami hanya miliknya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus saat ini juga. Mari Roh Kudus pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mendengar firman tentang perjamuan kudus di dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Siapa yang makan roti hidup, yaitu daging Tuhan Yesus, akan hidup selama-lamanya, masuk surga. Makanya kita harus ikut perjamuan kudus. Itulah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih untuk semua roti dan anggur ini yang Kau sediakan bagi kami untuk perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, berkatilah semua roti dan anggur ini. Urapi semua roti dan anggur ini dengan urapan Roh Kudus yang terbesar menjadi Maha Kudus, sehingga berguna bagi kami, sehingga roti ini menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus, dan anggur adalah darah Yesus Kristus untuk kami makan minum sebagai tanda kami bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat daging Tuhan di tangan kita. Mari jemaat Tuhan, kita angkat roti
Inilah daging Tuhan Yesus di tangan kanan kita. Inilah daging Tuhan Yesus. Inilah cabikan daging Tuhan Yesus Kristus akan menjadi satu dengan daging kita, supaya tubuh kita yang lemah menjadi kuat, tubuh kita yang sakit-sakitan menjadi sehat sempurna. Dan pada saat Tuhan Yesus datang dewan awan, maka tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Tuhan Yesus. Dan kita akan diangkat bertemu Tuhan di angkasa. Dan Tuhan Yesus akan bawa kita masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Inilah tubuh Yesus. Inilah cabikan-cabikan tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan daging Tuhan Yesus ini. Kita makan bersama-sama. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkatlah darah Tuhan Yesus di tangan kananmu. Inilah darah Tuhan Yesus, darah perjanjian baru yang telah ditumpahkan untuk banyak orang, untuk pengampunan dosa banyak orang. Darah Yesus adalah nyawa Yesus. Darah Yesus, nyawa Yesus akan menjadi satu dengan darah kita, satu dengan nyawa kita. Adalah covenant sehidup semati dengan Yesus. Ini darah Yesus. Mari kita angkat darah Yesus. Kuasa darah Yesus akan membasuh kita dari segala dosa, kejahatan, kenajisan kita liputi dari salju. Kuasa darah Yesus akan menghancurkan iblis, setan, roh jahat, segala macam kutuk. Kuasa darah Yesus Kristus akan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kita. Kuasa darah Yesus Kristus akan lakukan mukjizat-mukjizat yang dahsyat. Dan kuasa darah Yesus akan membawa kita masuk ke surga. Mari jemaat Tuhan, kita minum darah Yesus Kristus dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah tangan kita ke atas. Kita menerima urapan baru dari Roh Kudus. Sesudah kita ikut perjamuan kudus, kita menerima urapan yang dahsyat daripada Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus yang menolong kita bisa berkorban karena kasih. Ella pemalama kata kontarama. Angkat kedua tanganmu ke atas. Berharaplah Tuhan Yesus. Pusatkan pikiran pada Tuhan Yesus Kristus. Oleh mana pemalama katakan nama. Oh ya santarama, minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Minta supaya Tuhan curahkan Roh Kudus. Tuhan Yesus, Engkau melihat kami semua Tuhan. Sesudah kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus perjamuan kudus ini, kami bersama mengangkat tangan padamu. Kami mohon Tuhanku Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus-Mu, turun membaptis, memenuhi, mengurapi kami semua, membebaskan kami yang telah belenggu, menyembuhkan kami yang sakit, mengubah kami supaya kami menjadi manusia lain, jadi saksi Kristus. Oh Yesus, tolong kami. Inna pamalama katakan nama-nama, oresan tala nama-nama, orang tala makatakan tala, hosana, hosana, hosana. Oresan tala siap untuk menerima urapan yang dahsyat dari Tuhan Yesus Kristus. Inna pamalama katakan nama-nama. Jemaat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah pamalama katakan nama, orang nama pamalama katakan nama, irla pamalama na, Eloy Santa nama, Erman Mario Santa nama, Allah pamalama katakan nama, Hosana, 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 Allah pamain na, Eloy na pamalama kato, urapa malamina, Hosana mina, illa pamalama katakan nama, inamana pama Hosana na, irra pamalama katakan sana nama, nama Ampario sama. Haleluya, 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 Eloy, haleluya, Hosana, Eloy, haleluya, 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 haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, tetap angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Berharaplah pada Tuhan Yesus. Tuhan Maha Baik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, memberikan kita karunia-karunia Roh dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya. Shalom Alaikum. Tuhan berkati.